2003. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Peran Lembaga Industri Pendukung dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Perbankan syariah merupakan sistem yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu keadilan, kemitraan, dan larangan terhadap riba, gharar atau ketidakpastian, serta maisir atau judi. Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri. Untuk menciptakan sistem yang sehat dan berkelanjutan, dibutuhkan dukungan dari berbagai lembaga pendukung yang memiliki fungsi pengawasan, regulasi, edukasi, inovasi, hingga penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga pendukung ini membentuk ekosistem keuangan syariah yang saling terhubung dan berperan dalam memperkuat stabilitas, kepercayaan, inovasi industri perbankan syariah di Indonesia. Yang berikut jenis dan peran lembaga pendukung perbankan syariah. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fungsi utamanya menetapkan fatwa dan ketentuan hukum syariah untuk lembaga keuangan syariah. Perannya yaitu mengeluarkan fatwa produk keuangan syariah, akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Menjadi otoritas fatwa tertinggi bagi semua lembaga keuangan syariah, membimbing dan mengawasi Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap lembaga. Yang berikut, menjamin agar inovasi produk baru tetap sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Fungsi utamanya yaitu mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai prinsip syariah, dan perannya yaitu yang pertama menilai dan menyetujui setiap produk baru sebelum dipasarkan. Yang kedua, memantau kepatuhan seluruh kegiatan pembiayaan dan investasi. Yang ketiga, menyusun laporan kepatuhan syariah tahunan untuk dilaporkan ke DSN MUI dan OJK. Yang berikut, yang ketiga, menjadi penjaga moral dalam seluruh kegiatan bisnis bank syariah. Dan yang berikut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fungsi utamanya yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah. Perannya menerbitkan peraturan dan pedoman operasional bagi bank syariah. Yang berikut, menjaga stabilitas industri keuangan syariah dan perlindungan konsumen. Yang berikut, mendorong program literasi dan inklusi keuangan syariah nasional. Yang berikut, mengawasi merger dan transformasi besar seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia BSI tahun 2021. Yang berikut, mengembangkan roadmap perbankan syariah dari 2020 sampai 2025 untuk memperkuat daya saing global. Yang keempat, ada Bank Indonesia atau BI. Fungsi utamanya yaitu menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran syariah. Perannya mengembangkan instrumen moneter syariah seperti SBIS atau biasa disebut Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan SUBI. Yang berikut, mengatur likuiditas perbankan syariah dan kebijakan makroprudensial syariah. Yang berikut, menyediakan pusat data dan riset ekonomi syariah. Yang berikut, mendorong digitalisasi sistem pembayaran syariah dan kris syariah. Yang kelima yaitu lembaga penjamin simpanan
atau LPS. Fungsi utamanya yaitu menjamin simpanan nasabah agar masyarakat merasa aman bertransaksi di bank syariah. Peran utamanya yaitu memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah seperti tabungan, deposito, giro di bank syariah. Yang berikut menangani bank syariah bermasalah sesuai prinsip syariah. Yang berikut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Berikut yang keenam, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Fungsi utamanya yaitu menyelesaikan sengketa keuangan syariah secara adil dan cepat di luar pengadilan. Perannya yang pertama yaitu memberikan penyelesaian sengketa bisnis syariah antara nasabah dan lembaga keuangan. Yang berikut menghindari praktik penyelesaian yang bertentangan dengan hukum Islam. Yang berikut memberikan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Berikut yang ketujuh yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Fungsi utamanya yaitu merumuskan kebijakan dan koordinasi nasional ekonomi serta keuangan syariah. Perannya yang pertama mengembangkan 4 pilar utama yaitu keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam seperti zakat, infak dan wakaf, dan usaha mikro syariah. Dan yang selanjutnya mengkoordinasikan sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Berikut mendorong ekonomi syariah menjadi arus utama atau mainstream pembangunan nasional. Yang kedelapan yaitu lembaga pendidikan dan riset ekonomi syariah. Fungsi utamanya yaitu meningkatkan kualitas SDM dan penelitian di bidang keuangan syariah. Perannya melahirkan akademisi, peneliti, dan praktisi ekonomi Islam. Yang berikut melakukan riset inovatif tentang produk keuangan digital syariah. Yang berikut menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan sertifikasi ekonomi syariah. Contoh lembaganya yaitu P3EI UII, STEI Universitas Islam Negeri atau UIN, dan IAEI. Yang berikut yang ke-9, lembaga rating dan konsultan syariah. Fungsi utamanya yaitu memberikan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Perannya menilai tingkat kesehatan dan reputasi bank syariah, membantu lembaga dalam perencanaan, strategi dan manajemen risiko, dan memberikan sertifikasi kesesuaian syariah. Yang ke-10, asosiasi dan organisasi industri syariah. Contohnya yang pertama ada ASBISindo atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Yang kedua ada MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah, dan yang ketiga ada IAEI atau Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Perannya menjadi wadah komunikasi antar bank syariah, menyuarakan aspirasi industri ke regulator, melakukan kampanye literasi dan inklusi keuangan syariah, dan mengadakan event nasional ekonomi syariah seperti Syariah Economic Festival. Yang berikut sinergi antar lembaga. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama keberhasilan industri perbankan syariah. Contohnya DSN, MUI, dan DPS, yaitu menjaga kepatuhan syariah. OJK dan BI memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah. KNEX mengintegrasikan sektor keuangan syariah dengan ekonomi halal Indonesia. Asosiasi dan lembaga pendidikan yaitu memperkuat SDM dan literasi masyarakat. Sinergi ini menghasilkan ekosistem yang komprehensif, terpercaya, dan kompetitif di pasar keuangan global. Yang berikut tantangan yang dihadapi meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga-lembaga industri pendukung agar sistem ini dapat tumbuh secara optimal. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu rendahnya
literasi pemahaman keuangan syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Mereka sering menganggap bahwa bank syariah hanya mengganti istilah bunga menjadi bagi hasil tanpa memahami prinsip syariahnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang tertarik menggunakan produk syariah. Inklusi keuangan syariah masih rendah dan potensi dana umat belum tergarap optimal. Padahal perbankan syariah bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga sarana ibadah dan upaya menerapkan prinsip keadilan sosial ekonomi sesuai ajaran Islam. Karena itu, edukasi dan sosialisasi keuangan syariah perlu digencarkan oleh OJK, BI, dan pendidikan Islam. Yang kedua, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Banyaknya lembaga yang berperan dalam ekosistem perbankan syariah seperti OJK, BI, DSN MUI, LPS, dan PNEX. Ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau kurangnya koordinasi. Sebagai contoh, aturan dari satu lembaga belum tentu langsung terintegrasi dengan kebijakan lembaga lainnya. Proses harmonisasi, regulasi syariah, dan teknis perbankan kadang memakan waktu lama. Akibatnya, perkembangan produk dan layanan syariah menjadi kurang cepat dibandingkan perbankan konvensional. Oleh karena itu, perlu ada sinergi regulasi dan komunikasi aktif antar lembaga agar arah pengembangan perbankan syariah menjadi lebih terpadu. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM profesional syariah. SDM menjadi kunci keberhasilan sistem perbankan syariah. Namun kenyataannya jumlah tenaga profesional yang memahami aspek perbankan sekaligus hukum syariah masih sangat terbatas. Banyak karyawan bank syariah yang masih berlatar belakang konvensional sehingga belum sepenuhnya memahami akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, prinsip dasar fiqh muamalah maupun implementasi produk keuangan syariah digital. Keterbatasan SDM ini berdampak pada kualitas pelayanan, inovasi produk, dan kepatuhan syariah. Untuk mengatasinya, perlu ada program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM syariah yang berkelanjutan melalui kolaborasi dengan lembaga seperti PNEX, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi. Yang keempat, tantangan inovasi dan transformasi digital syariah. Di era digital, perbankan syariah juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun saat ini, transformasi digital perbankan syariah masih tertinggal dibandingkan bank konvensional dan vintage modern. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan investasi pada teknologi informasi, kurangnya integrasi antara prinsip syariah dengan sistem digital, dan minimnya produk vintage syariah yang benar-benar patuh syariah. Padahal digitalisasi adalah kunci untuk menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda dan masyarakat di daerah yang belum terlayani bank. Karena itu, lembaga pendukung seperti OJK dan BI perlu terus mendorong inovasi digital banking syariah, termasuk pengembangan kris syariah, mobil banking syariah, dan vintage berbasis akad Islam. Yang kelima, skala ekonomi dan daya saing yang masih lemah. Secara nasional, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai sekitar 7-10% dari total industri perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusinya masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Faktor penyebabnya antara lain modal inti bank syariah relatif kecil, jumlah cabang dan jangkauan layanan terbatas,
dan belum semua masyarakat menjadikan produk syariah sebagai pilihan utama. Untuk itu dibutuhkan penguatan permodalan, efisiensi operasional, dan inovasi produk agar bank syariah mampu bersaing dalam skala nasional maupun global. Berikut yang keenam, regulasi dan standarisasi produk yang belum seragam. Masih ada perbedaan tafsir dan penerapan fatwa di antara lembaga keuangan syariah. Misalnya, satu bank bisa menggunakan akad murabahah dengan struktur berbeda dari bank lainnya. Hal ini membuat masyarakat bingung dan menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik industri. Diperlukan standarisasi produk syariah nasional agar sistemnya lebih mudah dipahami dan dipercaya baik oleh nasabah domestik maupun investor internasional. Dan dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, maka seluruh lembaga pendukung dimulai dari DSN MUI, OJK, BI hingga KNEX dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk memperkuat fondasi industri keuangan syariah di masa depan. Yang berikut peran tambahan lembaga pendukung, yaitu yang pertama perusahaan penilai aset syariah, yang kedua menilai aset yang menjadi jaminan pembiayaan syariah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan prinsip syariah, yang ketiga memastikan nilai aset yang akurat dan adil untuk melindungi kepentingan bank dan nasabah, yang keempat konsultan syariah, yang kelima memberikan nasihat dan solusi terkait kebutuhan syariah dalam operasional bank, yang keenam membantu bank mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang ketujuh perusahaan teknologi finansial atau fintech syariah, yang kedelapan mengembangkan inovasi teknologi yang mendukung layanan perbankan syariah seperti mobile banking, wallet, dan peer-to-peer lending. Yang kesembilan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan perbankan syariah. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu peran lembaga industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah strategis dan fundamental. Setiap lembaga seperti DSN MUI, DPS, OJK, Bank Indonesia, LPS, Basarnas, KNEX, dan lembaga pendidikan serta asosiasi syariah memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. DSN MUI dan DPS menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. OJK dan BI menjaga stabilitas serta pengawasan. LPS memberikan rasa aman bagi nasabah, sementara KNEX berperan dalam perumusan kebijakan nasional ekonomi syariah. Selain itu, lembaga pendidikan, riset, dan asosiasi industri turut memperkuat sumber daya manusia, inovasi produk, serta literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Kolaborasi yang kuat antar lembaga ini mendorong perbankan syariah berkembang pesat, berdaya saing global, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Semoga perbankan syariah terus berkembang menjadi sistem yang adil, transparan, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.